Mari next. Oke, jadi next. Ya, ini udah. Jadi hal yang mesti kita ketahui ketika kita mau mendaftar beasiswa, baik itu LPDP, Chevening, atau beasiswa-beasiswa yang lain kayak gitu kan kita harus tahu ya persyaratan-persyaratannya itu apa aja kayak gitu. Nah, secara umum persyaratan LPDP itu nanti lebih banyak di administrasi. Nah, sebelum itu nanti kita akan tahu dulu, kita belajar tentang LPDP secara umum dulu ya. LPDP ini ada beberapa jenis beasiswanya. Yang pertama ada reguler, afirmasi, sama targeted group. Kalau reguler itu dia umum, umum untuk siapa saja seperti itu. Cuman tetap tetap aja ada ini ya, ada batasan usia. Kayaknya tuh tetap ada batasan usia. Kalau S2 itu tidak boleh melebihi 40 tahun. Terus ada afirmasi. Nah, afirmasi itu ada beberapa jenis juga. Afirmasi bidik misi, afirmasi alumni bidik misi. Afirmasi alumni bidik misi ini uh, itu bagi teman-teman yang dulunya dia waktu S1 mendapatkan beasiswa bidik misi. Lalu ada 3T. 3T itu daerah terdepan, terluar, T satunya lagi saya lupa. Itu untuk teman-teman kita yang mungkin ada di Indonesia bagian timur, terus yang kayak di NTB, Papua kayak gitu. Terus ada afirmasi santri. Nah, ini itu afirmasi santri itu adalah untuk orang-orang yang dulunya santri. Terus ada juga yang difabel atau disabilitas. Terus jenis yang ketiga adalah targeted group. Ini dulu ada Budi. Budi itu beasiswa untuk dokter Indonesia. Dosen, maaf, beasiswa untuk dosen Indonesia. Terus habis itu ada yang untuk PNS, Polri, sama TNI. Jadi teman-teman jangan salah, untuk apa namanya saudara-saudara Polri dan TNI itu tetap mereka dibuka peluang untuk beasiswa untuk melanjutkan studi kayak gitu, meskipun hidup mereka udah enak ya dalam tanda kutip, mereka udah jadi PNS kayak gitu kan. Cuman uh, beberapa teman saya juga ada yang beliau tuh polisi sama tentara, dan mereka memiliki semangat yang besar gitu untuk belajar lebih gitu kan. Terus selanjutnya, nah kalau tahapan beasiswa itu nanti ada pertama administrasi ya. Jelas setiap beasiswa itu pasti ada tahapan yang pertama ini administrasi. Nanti ada beberapa berkas-berkas yang memang harus dikumpulkan dan harus asli. Nanti ada sedikit tips-tipsnya dari saya di slide selanjutnya. Terus yang kedua, itu SBK ya, bukan SKB ya. Mohon maaf, mungkin karena ini lagi zaman-zamannya nunggu CPNS, jadi itu salah ketik SKB. SBK seleksi berbasis komputer. Di situ nanti kita kemarin saya mengerjakan beberapa soal-soal TPA, terus habis itu ada essay, terus habis itu mengisi sedikit apa ya, kayak psikologi, pertanyaan-pertanyaan psikologis seperti itu. Terus yang tahap yang ketiga, tahap terakhir itu adalah wawancara. Nah, tapi nanti setelah diterima itu juga ada yang namanya PK atau persiapan keberangkatan. Itu bagi teman-teman yang sudah nanti diterima sebagai ORDI LPDP. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman garis bawahi juga, kalau ingin mendaftar LPDP, harus lihat juga daftar universitasnya. Misal teman-teman pengen ke universitas A kayak gitu kan, kalian harus memastikan universitas yang teman-teman pengen itu tuh masuk ke daftar universitas di LPDP ini. Soalnya tiap tiap tahun itu pasti beda ininya ya, beda
beda daftarnya, terus tiap jenis beasiswa yang dituju, misal afirmasi atau regular atau targeted group itu nanti beda universitas yang bisa dimasuki kayak gitu. Terus selanjutnya ada syarat beasiswa. Nah, biasanya yang menjadi momok banyak teman-teman yang bertanya kepada saya itu adalah terkait dengan kemampuan bahasa asing ini kayak gitu. Kayak kalau reguler itu kalau dalam negeri masih bisa pakai TOEFL ITP. Waktu zaman saya masih bisa pakai TOEFL ITP. Untuk afirmasi juga masih bisa pakai TOEFL untuk ke luar negeri. Lalu kalau misal reguler untuk ke luar negeri itu sepertinya kemarin sudah wajib pakai IELTS. Terus ada ada persyaratan khusus ya per jenis beasiswa. Kalau misal reguler itu nanti persyaratannya hampir sama kayak afirmasi sama targeted group. Cuma nanti kalau misal afirmasi sama targeted group itu ada beberapa persyaratan khusus yang memang untuk jenis beasiswa itu. Misal afirmasi bidik misi nih. Afirmasi bidik misi itu nanti harus ada list nama dia di penerima penerima mahasiswa bidik misi kayak gitu. Terus habis itu 3T itu kayaknya ada surat rekomendasi atau bagaimana. Terus yang santri itu memang ada keterangan dari pesantrennya seperti itu. Nah, untuk jadwal pendaftarannya kemarin itu sempat ini ya baca-baca beberapa tweet kayak gitu. Kemungkinan kalau enggak Mei antara Maret sama Mei 2021 insya Allah. Tapi itu masih ini sih, masih tentatif ya, masih menunggu keadaan Indonesia apakah akan baik-baik saja di tahun depan gitu. Dan untuk informasi-informasi lainnya, saran saya memang teman-teman harus sering-sering cek di web LPDP atau mungkin follow di akunnya LPDP gitu, di Instagram ada, di Twitter juga ada, seperti itu. Boleh next? Oke. Jadi untuk apa sih tadi ada jenis beasiswa kayak gitu kan? Nah, sebenarnya kalau misal mau daftar reguler, memang setiap orang bisa dengan mudah kayak gitu kan, bisa dengan mudah daftar di reguler itu. Cuman kan adanya jenis beasiswa ini mungkin LPDP punya pertimbangan sendiri kayak gitu. Nah, misal teman-teman bisa masuk ke afirmasi ataupun targeted group, itu akan lebih mudah mungkin ya, atau mungkin akan lebih sesuai kayak gitu dengan teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus mengenali kemampuan diri teman-teman. Misal jenis beasiswa tadi kan udah ada 3 nih. Teman-teman harus lihat jenis beasiswa itu ada 3, kriterianya kayak gimana. Nah, teman-teman itu masuk ke kriteria yang mana kayak gitu. Lalu di kemampuan bahasa. Kalau kemampuan bahasa itu kemarin yang dalam negeri TOEFL-nya minimal 450. Kalau astagfirullahaladzim, sebentar. Ini saya agak lupa. Kalau nggak salah, kalau dalam negeri itu yang reguler, TOEFL-nya 500, untuk ke luar negeri 550. Nah, kalau untuk afirmasi, TOEFL-nya itu dalam negeri minimal 450, terus kalau untuk ke luar negeri 500 kalau nggak salah. Soalnya skor ini itu pasti ada pembaharuan di tiap tahunnya kayak gitu kan. Dan saya sudah mengikuti seleksi ini 2 periode sebelum yang kemarin. Jadi kemarin kan ada yang terakhir, saya ikut yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau untuk panduan yang terupdate mungkin bisa dicek di ini ya, di web LPDP. Terus untuk IELTS-nya 6,5. Nah, sebelum memutuskan untuk mendaftar, teman-teman juga harus memiliki tujuan yang kuat dulu. Sebenarnya untuk apa sih lanjut studi kayak gitu? Kenapa perlu lanjut studi kayak gitu kan? Soalnya banyak banget teman-teman mahasiswa S2
yang lanjut studi karena dia nggak tahu dia harus ngapain kayak gitu kan. Mungkin kayak ketika label mahasiswa kayak gitu itu ada di mereka, mereka tuh merasa nyaman, aman dalam artian statusnya mahasiswa kayak gitu kan. Cuman untuk mendaftar ke LPDP atau untuk ya kan karena kita menggunakan ini ya uang negara, jadi pertanggungjawabannya agak besar kayak gitu kan. Jadi harus jelas untuk apa sih lanjut studinya kayak gitu. Kenapa harus lanjut studi ke universitas tertentu? Contohnya ke luar negeri. Mengapa harus ke luar negeri? Kenapa nggak bisa di Indonesia? Kenapa ambil jurusan ini kayak gitu? Soalnya kemarin ada apa namanya, ada kasus yang daftar LN ditanya ini tuh kayak gitu. Kenapa kamu harus daftar ke apa namanya, ke universitas di luar negeri? Apakah di Indonesia ada atau enggak kayak gitu? Itu harus teman-teman cari gitu. Kalau misal ada kalau misal ada keistimewaan dari teman-teman milih universitas tertentu itu apa kayak gitu. Itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan teman-teman diterima atau enggaknya seperti itu. Bisa next? Yuk, boleh next operator. Oke, okay. Ini salah satu ini ya salah 3 tips untuk menyiapkan diri. Meskipun masih tahun depan bukanya, tapi syarat-syarat LPDP itu lumayan banyak. Lumayan ribet kalau misal teman-teman harus nyiapin di H-1 bulannya kayak gitu kan. Jadi akan lebih baik dipersiapkan mulai sekarang sudah mulai dipersiapkan, sudah mulai dipertimbangkan mau ambil apa namanya, kemampuan bahasa yang mana kayak gitu, mau ambil jurusan apa, mau ambil universitas yang mana kayak gitu. Mulai melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, soalnya banyak sekali teman-teman apa namanya, teman-teman yang mendaftar itu gagal di sesi administrasi karena banyak menyepelekan hal ini gitu kan. Contohnya kemarin dapat cerita dari ini, dari temannya suami, itu tuh ada satu kelompok orang yang sama-sama daftar bareng-bareng kayak gitu kan, bareng-bareng serempak, mereka ngurusinnya juga bareng-bareng kayak gitu kan. Nah itu tuh mereka gagal karena salah satu syaratnya itu nggak asli. Jadi kan nanti akan di scan ya, jadi berkas-berkas kita itu di scan, setelah di scan nanti diupload di apa namanya, web LPDP. Nanti kita sebelum itu kan buat akun dulu, nanti kita upload di akun kita, terus habis itu nanti diverifikasi dari pihak LPDP, terus setelah itu nanti kalau misal sudah dinyatakan lolos, baru kita diundang untuk SBK. Nah, sebelum SBK itu nanti ada verifikasi berkas, itu kita baru bawa berkas yang asli. Nah, ini juga harus wanti-wanti juga. Usahakan berkas yang asli itu teman-teman bawa ketika verifikasi, dan itu harus asli sesuai sama apa yang teman-teman scan kayak gitu. Dan usahakan apa yang teman-teman scan adalah berkas-berkas asli, kalau bisa cap basah, kalau bisa tanda tangannya memang tanda tangan asli kayak gitu kan. Terus tips yang kedua adalah meminta bimbingan. Karena banyak banget apa namanya? Karena kalau misal kita ini ya pertama kali daftar ke sebuah lembaga kayak gitu kan, itu akan sangat membantu sekali kalau misal kita sudah memiliki pembimbing atau teman yang sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi nanti misal teman-teman bingung di administrasinya harus kayak gimana, terus nanti bingung SBK-nya itu gimana sih, terus wawancaranya apa sih kayak gitu. Itu akan sangat membantu sekali dan akan membantu mental kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi seleksi itu kayak gitu kan. Apalagi pas kalau di administrasi itu tuh ada yang proposal studi sama rencana studi, itu membutuhkan masukan banget karena dia tidak hanya diperlukan ketika seleksi administrasi, tapi juga nanti akan berlanjut ketika kita sampai di tahap ketiga yaitu wawancara. Karena wawancara itu nanti kan bakal ditanya ya,
ditanya tentang proposal studi kita sama rencana studi kita. Jadi ketika sudah ada teman atau saudara yang membimbing kayak gitu kan, kita sudah memiliki pandangan nanti ke depannya biar bisa mempersiapkan sampai ke tahap selanjutnya, ke tahap terakhir kayak gitu. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk meminta restu keluarga. Ini sangat penting sekali kayak gitu. Entah itu kalian mau melanjutkan studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi kalau di luar negeri ya, maka harus lebih baik untuk meminta izin ke orang tua atau suami atau istrinya kayak gitu kan ya, atau walinya kayak gitu kan, untuk apa namanya, sama-sama menyamakan ini loh, persepsi tentang masa depan ya. Duh maaf ya, ini fokus banget. Oh ya, pada dapat semuanya. Jadi lebih hati itu lebih tenang untuk melangkah ke depan seperti apa gitu. Bisa minta tolong di next. Oke, kita masuk di seleksi administrasi. Nah, ini masih pendapat pribadi dari saya ya. Pendapat pribadi dari saya, dan ini sharing dengan suami. Soalnya suami juga qadarullah alhamdulillah diterima jadi salah satu pekerja LPDP juga. Jadi yang menjadi kunci bagi menurut kami di seleksi administrasi itu yang pertama adalah penuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dan jangan asal coba-coba. Jangan asal coba-coba ini tuh kayak apa ya? Nyoba aku pakai apa namanya? Pakai ijazah fotokopian kayak gitu. Nyoba nanti aku ini apa namanya, berkas yang ini aja kayak gitu, nggak yang asli kayak gitu. Terus yang kedua, kumpulkan data-data pelengkap yang pernah dilakukan seperti pengalaman riset, seminar, pelatihan kerja, dan juga prestasi serta penghargaan yang pernah diraih. Ini kemarin saya dibimbing, alhamdulillah dibimbing ya sama suami untuk menyiapkan semua berkas-berkas ini. Jadi berkas-berkas selama saya kuliah S1 itu tuh dibendel dalam satu map, baik itu dari ijazah, terus sampai ke misal ikut seminar, itu semua piagam penghargaan, sertifikat itu dimasukkan ke dalam satu map. Jadi itu untuk berkas saya untuk apa namanya, administrasi ini kayak gitu. Nah, yang ketiga, selama masih ada waktu, kejar pengalaman seperti pekerjaan, join komunitas, riset, dan lain-lain. Karena beasiswa LPDP itu tidak hanya mementingkan apa namanya, sisi akademis teman-teman, tapi juga sisi kepedulian teman-teman juga. Teman-teman termasuk orang-orang yang peduli tidak, teman-teman termasuk orang yang memiliki jiwa sosial tinggi tidak, teman-teman bisa bersosialisasi dengan lingkungannya seperti apa kayak gitu. Lalu yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan dalam administrasi. Oke, ini kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, skor bahasa kurang dari yang dipersyaratkan. Nah, ini harus wanti-wanti juga. Makanya saya bilang kita harus nyoba buat apa namanya, mempersiapkan dari sekarang, karena ya kalau misal kita satu kali tes bisa langsung dapat skor yang minimal diinginkan kayak gitu kan ya. Kalau misal kita tes dan skornya kurang, kan kita bisa nyoba lagi kalau misal kita nyiapinnya jauh-jauh hari. Terus yang kedua, itu biasanya pakai fotokopian atau tidak asli atau tidak resmi. Contoh surat keterangan penerima bidik misi, itu kan harus asli, stempel basah kayak gitu kan. Oke, next. Nah, biasanya jadi momok juga adalah proposal studi sama rencana studi. Itu nanti akan berbeda ya, isi dari proposal studi sama rencana studi. Kalau proposal studi itu uh, lebih ke yang pertama, pahami tujuan untuk lanjut studi. Lanjut studi teman-teman itu tujuannya apa dari teman-teman sendiri. Terus habis itu menyinkronkan apa yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya, sedang teman-teman lakukan, dan nanti ketika teman-teman apa namanya sudah lanjut studi kayak gitu. Usahakan semua itu saling berkait satu sama lain, jadi sinkron kayak gitu kan. Yang ketiga, jangan
terlalu muluk-muluk untuk membuat rencana setelah kuliah. Berikan tahapan yang pasti dan bisa kamu lakukan. Nah, ini tuh kayak apa ya? Misal nih, nanti setelah lulus 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 master atau lulus S3 kayak gitu kan. Teman-teman itu pengen apa kayak gitu. Kalau misal teman-teman jawab, saya ingin memajukan Indonesia kayak gitu. Itu tuh terlalu abstrak kayak gitu kan. Lebih baik teman-teman memberikan sebuah rencana konkret. Misal, oke, nanti setelah saya lulus, saya akan bekerja di sini karena saya sudah pernah bekerja di sini dan apa namanya, memang saya kemungkinan besar akan kembali ke sini, mengabdi di sini, bla 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 bla, terus pengen penelitian apa dan lain-lain kayak gitu. Lebih baik proposal studi teman-teman itu lebih konkret ke masa depan, konkretnya itu kayak gimana, nggak usah yang abstrak, langkah-langkah konkretnya gimana gitu kan. Terus yang keempat, jika mau kuliah ke luar negeri maka harus dikuatkan lagi, mengapa harus ke LN, kenapa tidak di Indonesia aja. Itu tadi kayak yang tadi ya, kenapa sih harus ke LN, kenapa sih harus universitas ini kayak gitu. Terus yang kelima, nah ini penting banget, konsultasikan sama orang yang sudah berpengalaman atau awardee LPDP. Jadi teman-teman bisa tahulah mungkin pandangan dari teman-teman awardee itu bisa membantu teman-teman untuk menyusun proposal studi ini, baik itu proposal studi maupun rencana studi. Kalau untuk rencana studi itu nanti lebih ke di studinya. Makanya yang pertama adalah cari dan mengunjungi website universitas tujuan. Jadi nanti kan udah dapat ini ya, apa namanya, kurikulum yang didapatkan ya. Jadi nanti kalau misal di beberapa web universitas itu kan ada untuk misal teman-teman majornya apa kayak gitu. Terus selanjutnya minta bantuan konsultan beasiswa. Ini kayaknya lebih tepat untuk teman-teman yang memang pengen ngejar di LN ya. Untuk course-nya bisa minta bantuan, bisa berkonsultasi juga dengan IDP dalam di negara ini kayak gimana kayak gitu. Terus yang ketiga, tulis rencana studi seperti course yang akan diambil, rencana tesis, serta kegiatan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau rencana studi itu lebih ke ketika teman-teman ngambil studinya, ketika teman-teman udah fix di apa namanya, fix ngambil kuliahnya kayak gitu. Oke, bisa next. Oke, yang selanjutnya adalah tes seleksi berbasis komputer. Nah, untuk tes ini sepertinya banyak teman-teman yang sudah pernah merasakan tes TPA ya. Kalau nggak salah dulu waktu mau sama nggak sih ya? Kalau saya waktu angkatan 2014 itu masuk ke universitas ada tes TPA-nya kalau nggak salah. Ingat saya. Jadi nanti kalau misal sudah diterima di lolos di administrasi, siap-siap untuk belajar tentang TPA yang terdiri dari verbal aritmatika, penalaran, sama logika. Ini banyakkan tentang apa namanya aritmatika sih kemarin, sama logika-logika dasar. Lalu skor minimal yang dibutuhkan kalau untuk afirmasi itu kemarin 150, sedangkan reguler itu 170. Lalu kelulusan itu hanya berdasarkan skor TPA. Jadi kalau kemarin tuh waktu saya SBK, itu yang pertama saya mengerjakan TPA, terus selanjutnya itu ada isi, terus selanjutnya baru ada apa namanya, pertanyaan-pertanyaan psikologis gitu loh, tentang psikologisnya kita kayak gitu. Dan itu dalam satu waktu. Tapi yang menjadi apa namanya, kalau ukur teman-teman lolos di TPA itu di SBK itu adalah TPA, jadi yang pertama doang kayak gitu. Cuman isai tetap aja dinilai ketika pas wawancara. Terus yang pertanyaan tentang psikologi itu juga
dinilai ketika wawancara itu. Nanti dibahas pas wawancara. Terus selanjutnya, oh iya, untuk esainya, kalau yang untuk teman-teman yang mau belajar di luar negeri, sering-sering menulis esai pakai bahasa Inggris ya, karena itu akan sangat membantu sekali teman-teman ketika ketika nulis esai. Kalau untuk yang dalam negeri, sama sih tipsnya, banyak-banyak baca berita terbaru. Oke, next. Nah, kalau di wawancara ini, itu kemarin saya ada 2 kali wawancara. Wawancara yang pertama itu dengan wawancara pembidangan. Itu kemarin ada tiga wawancaranya. Nah, 3 wawancara itu ada seorang psikolog, akademisi, sama praktisi. Itu kemarin ngublek-ngublek banget tentang apa yang sudah kita lalui. Kayak misal prestasi kita, organisasi, sama proposal studi dan rencana studi itu akan dipertanyakan di situ. Terus kalau misal teman-teman udah punya LOA, itu akan sangat membantu sekali ketika teman-teman di proses wawancara itu. Karena nanti bakal ditanya proses pengajuan kamu daftar ke universitas sudah sampai mana, kayak gitu kan. Lalu jangan terlalu ngotot atau berlebihan dalam menjawab. Pokoknya tuh kalian sejujurnya kalian aja, apa adanya kalian aja. Kalau misal kalian sadar kalian tuh salah, kalian jawab aja, oh iya Pak, maaf. Oh iya, ternyata saya saya lupa Pak, mungkin nanti saya akan belajar lagi, kayak gitu. Misal teman-teman, maaf, teman-teman ditanya tentang ini ya, persyaratan lulus lulus kuliah di universitas X kayak gitu. Terus teman-temannya itu nggak tahu, ya udah teman-teman bilang aja, oh saya belum belajar, saya belum buka kenal gitu Pak, kayak gitu. Nanti coba saya belajar lagi, kayak gitu kan. Nggak usah ngotot atau ngada-ngada jawaban kayak gitu, karena itu akan sangat terlihat sekali gitu. Terus habis itu yang wawancara kedua itu wawancara kebangsaan. Kalau untuk wawancara kebangsaan ini lebih ke seberapa jauh kita mengenal Indonesia sih, gitu. Bisa sendiri di next. Wawancara kebangsaan itu yang penting kita jangan tidak terlalu fanatik dengan agama atau kepercayaan kayak gitu. Oke, ini salah satu salah satu foto mbak-mbak Instagram ya, mbak-mbak Instagram namanya Mbak Dewi Nur Aisyah. Ini sangat menginspirasi sekali karena beliau lanjut studi S2 sampai S3 bersama dengan suaminya juga, kayak gitu kan. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jangan menjadi muslim atau muslimah yang biasa-biasa saja. Mari belajar melakukan hal yang luar biasa, karena itu yang akan menjadi bekal kita kelak di surganya. Dan menjadi muslim atau muslimah yang luar biasa agar kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Terima kasih, sekian waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Tiwi yang sudah memaparkan secara detail, secara lengkap mengenai bagaimana sih tips atau informasi terkait tentang LPDP scholarship gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Baik, dari teman-teman sekalian, teman-teman peserta MSF Talk yang cendekiawan, boleh mengajukan pertanyaan dengan via suara atau boleh ditampilkan videonya juga, boleh lewat kolom chat. Silahkan. Sembari kita sambil ngobrol-ngobrol kali ya Mbak ya. Ya, boleh. Jadi kayaknya iya, memang yang pentingnya itu gimana? Di mute semua jadi sepi. Iya, boleh teman-teman mulai di ini aja, unmute. Tapi tetap kondusif ya, mohon tetap kondusif. Boleh nih dijawab dari barangkali, oke, sebentar. Di sini ada kolom chat. Ya. Sudah ada pertanyaan nih Mbak. Oh ya. Ini saya bacakan ya Mbak.
Oh ya, boleh. Wah, Masya Allah. Oke, sudah 2. Satu lagi mungkin kita buka satu termin dulu dengan 3 penanya. Oke, saya bacakan dulu Sembari kali ya. saya jawab ya, Wah, mungkin. udah nih, Silakan. udah 3, Masya Allah. Ini kira-kira Mbak Tiwi mau apa namanya langsung dijawab atau gimana Mbak? Iya, langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Kak. Saya bacakan dulu ya Mbak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama dari Zulfanauroh Nadifah dari UNES. Pertanyaannya adalah proses mengurus LOA sesuai pengalaman Mbak Tiwi itu gimana gitu. Kemudian atau ada syarat tertentu yang universitas tertentu tentukan untuk mengurus LOA itu. Ya, mungkin Oke. boleh dijawab. Jujur kemarin waktu saya ngurus LOA itu saya dibantu sama IDP ya. Karena kan kemarin ngurus ke GUP di Australia. Jadi kemarin waktu di Jogja juga kodarullahnya IDP Jogja itu sedang fokus di Australia. Memang fokusnya di Australia kayak gitu kan. Tapi kalau misal mau ngurus sendiri juga bisa. Kemarin waktu saya ngurusnya via IDP itu karena banyak konsultasinya juga sih. Sebenarnya itu kemarin saya memutuskan untuk milih universitasnya juga karena banyak masukan dari IDP juga. Jadi IDP itu kayak memberikan apa namanya pilihan-pilihan universitas yang saya butuh jurusan ini gitu. Jadi kemarin saya nyarinya tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, tentang education-nya yang lebih implementatif gitu kan. Jadi dari mentornya ngasih beberapa pilihan gitu. Terus kemarin persyaratannya yang dibutuhkan itu GPA, indeks prestasi kumulatifnya kita. Terus apa namanya rekomendasi dari dua dosen waktu S1. Lalu ada bahasa, kemampuan bahasa seperti itu. Tapi itu tergantung sama emang tiap universitas kan beda-beda ini ya, beda-beda syarat-syaratnya untuk nentuin apa namanya untuk ngurus LA-nya juga. Jadi teman-teman banyak apa namanya buka webnya sama lihat di persyaratannya. Terus beda jurusan itu juga bakalan beda apa namanya requirement buat kemampuan bahasanya juga kayak gitu. Misal kalau saya kan general education ya, kalau general education itu IELTS 6,5 masih bisa. Cuman kalau misal TESOL itu tuh minimal 7 atau 7,5 kalau nggak salah. Oke. Sudah cukup jawabannya Mbak Tiwi? Iya, sudah. Oke, semoga bisa terjawab ya Mbak Zulfanauroh Nadifah. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Yuli Setianingsih. Karena LPDP harus sudah mengetahui universitasnya, saya pribadi masih belum paham kampus luar negeri mana yang baik dan sesuai dengan tujuan atau minat saya. Atau sebelum mendaftar LPDP, jauh-jauh hari Mbak Tiwi sudah survei kampus di internet. Minta tipsnya Kak untuk mencari informasi kampus di luar negeri itu bagaimana atau di situs mana. Okay. Ini tadi udah disampaikan sih ya. Oke, boleh dijawab dulu Mbak. Iya, ada beberapa ini sih, ada beberapa web yang juga membahas tentang ini sih, informasi kampus kayak gitu kan. Terus abis itu kemarin juga sempat sharing-sharing sama dosen juga sebelum saya memutuskan kampus mana kayak gitu kan. Jadi sharing-sharing sama dosen, terus habis itu banyak baca jurnal tentang minat Anda. Jadi misal teman-teman udah punya penelitian nih, misal skripsinya udah tahu tentang apa kayak gitu kan. Terus habis itu teman-teman pengen melanjutkan penelitian teman-teman yang di skripsi itu pengen dikembangkan lagi. Nah, di tema itu coba cari apa namanya jurnal-jurnal internasional. Nanti coba cari profesornya itu dari mana kayak gitu. Itu mungkin akan membantu, salah satu tips saya ya. Kemarin juga saya sempat beberapa kali berselancar di internet dengan bebas, dalam artian tuh kayak ya negara mana aja aku cari universitasnya kayak gitu kan. Terus waktu deket-deket mau apa namanya daftar 3 bulanan, kalau nggak salah 3 bulanan mau daftar LPDP itu
apa namanya, konsultasi ke IDP itu baru pas di Jogja kayak gitu kan. Pas di Jogja itu baru konsultasi ke IDP. Sebelum-sebelumnya memang paling juga browsing, baca jurnal, konsultasi ke dosen-dosen S1 kayak gitu. Oke, cukup untuk jawabannya Mbak? Iya, sudah. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Yuli. Selanjutnya dari Rofi Hamzah. Nah, ini laki-laki Mbak. Ini mayoritas pesertanya perempuan ya, karena pembicara, moderatornya juga perempuan. Oke, kita mengapresiasi sekali ya. Ada yang minat nih, Masya Allah. Maaf Kak, mau tanya, bagi Kakak seberapa penting peran mentor dalam membimbing? Kemudian ini ada lanjutannya nih, mulai proses dari pengajuan berkas sampai penulisan motivation letter-nya. Boleh dijawab, Mbak? Penting banget. Kalau menurut saya penting banget ya. Karena kemarin dari awal sampai akhirnya tuh bener-bener saya dibantu sekali sama teman-teman yang udah already kayak gitu kan. Jadi sama beberapa teman-teman mentor, jadi kayak tanya-tanya sana sini kayak gitu. Dan pas itu juga, misal ada berkas yang saya bingung, yang aku bingung, itu tuh kayak dikasih arahan berkas apa ya kemarin tuh, sertifikat TOEFL itu kan kemarin ada beberapa lembar ya. Kemarin ada beberapa lembar yang saya ambil tesnya itu kalau nggak salah di UNJ. Itu tuh saya bingung, ini harus di scan yang mana, depan belakang bolak-balik atau semuanya kayak gitu. Itu dapat masukan. Terus habis itu kemarin waktu ngurus SK bidik misi dari UNAS juga dikasih masukan juga kayak gitu kan. Terus dikasih masukan, nanti ngurus SK bidik misinya jangan lupa di stempel bla bla dan sebagainya. Cuman qadarullah-nya yang dari UNAS itu juga mempermudah, dalam artian UNAS itu sudah menyediakan link yang apa namanya, berkas itu memang udah asli kayak gitu kan. Jadi apa namanya, sangat membantu sekali. UNES sudah memberikan ini loh, pintu selebar mungkin bagi mahasiswanya untuk melanjutkan gitu kan. Apalagi buat daftar LPDP. Terus selanjutnya waktu SBK itu tuh karena sebelumnya kan belum pernah daftar beasiswa sama sekali waktu itu saya. Jadi udah dikasih pandangan. Jadi adanya mentor itu untuk kita itu tahu fokus kita itu nyiapin apa sih kayak gitu. Fokus kita nyiapin apa. Biasanya kan kalau misal kita gugup, kita biasanya miss di beberapa hal. Jadi adanya mentor itu membantu kita untuk bisa fokus lagi ke hal yang mau kita fokuskan. Misal waktu SBK ya udah kamu fokus di SBK aja, nggak usah nggak usah mikir wawancara dulu. Terus waktu wawancara itu tuh kan bener-bener yang gugup ya. Beberapa hari sebelum wawancara itu kayak yang aku mau jawab apa ya nanti kalau ditanya kayak gitu. Itu tuh kemarin mentorku itu sempet sampai buat list pertanyaan, sempet kita simulasi, sempet kita buat jawaban-jawaban, terus habis itu dia kasih banyak masukan ke aku kayak gitu. Nah nanti kalau ditanya gini, kayaknya lebih bagus jawabannya yang ini deh, bukan yang ini gitu. Banyak banget dibantu. Gitu sih. Iya, kayak kita ini aja ya Kak ya, kita nggak tahu daerah mana yang akan kita kunjungi. Misal kita pengen berwisata, Iya, kayak terus guide ya. Tour guide kita perlu banget berarti ya memang. Banget. Luar biasa, itu perannya penting banget. Oke, semoga cukup menjawab ya. Siapa ini? Mas Rofi Hamzah. Oke, lanjut ya Kak. Ini barangkali masih ada teman-teman lain yang masih mau bertanya. Ini kita cukup punya waktu yang masih lumayan banyak lah untuk tanya jawab. Itu ada Mbak Puput Arismawanti. Iya. Oke, ya. Kita coba lanjut ke pertanyaan yang ini ya. Dari Mbak Puput Arismawanti. Dari UNES, Kak mau tanya, untuk tes TOEFL itu 2 kali ya Kak, ITP sama IBT. Mengingat tes TOEFL IBT itu kan mahal, itu dibiayain sama LPDP-nya nggak? Boleh dijawab? Tes TOEFL-nya itu 1, nggak 2. Oh, 1. Satu aja. Jadi persyaratannya itu kan atau ya, bukan ITP dan IBT atau. Jadi
teman-teman cukup pilih salah satu aja. Kalau misal dalam negeri yang reguler itu masih boleh pakai ITP gitu. Oh Yang gitu. apa namanya, yang kalau yang di luar negeri itu biasanya harus pakai IELTS kalau yang reguler. Kalau yang afirmasi nanti kayaknya masih bisa pakai TOEFL. Cuma nanti teman-teman apa namanya pantengin lagi aja ya ininya apa namanya web LPDP-nya. Kali aja ada perubahan persyaratan gitu. Oke. Oke. Oh iya Dek, Gimana sama gimana? ini apa namanya kalau misalkan kita sebelum menerima LPDP itu kan emang udah harus melampirkan sertifikatnya ya. Jadi kalau kalian teman-teman itu mau tes ITP, IBT ataupun IELTS, jadi teman-teman bayar sendiri kayak gitu karena kan memang belum ini yang belum diterima di LPDP gitu. Oh gitu. Oke. Ini sudah ada responnya. Ternyata sudah terjawab. Alhamdulillah dari Mbak Puput Arismawanti. Oke, kita masih punya waktu nih dalam sesi tanya jawab. Masih ada lagi nggak ya kira-kira dari teman-teman semua peserta MSF Talk yang mau tanya-tanya? Atau kalau nggak nanti jatah pertanyaannya saya nih buat saya. Saya juga banyak nih pengen tanya nih. Oh ini ada lagi. Mbak Tiwi dari Egi Dina Aulia. Mbak Tiwi, izin bertanya, apakah tema atau judul skripsi S1 kita akan berpengaruh dalam proses seleksi LPDP? Apabila skripsi kita berbeda dengan tema penelitian kita nanti saat S2? Saya belum bisa menjawab ini. Tapi Oke. tapi sih maksudnya kalau misal nanti teman-teman mau ambil jurusan ketika kuliah S2 beda sama pas S1 itu harus ada ininya, harus ada alasan kuatnya kayak gitu. Sama ada temanku yang udah keterima LPDP, dia S1-nya filsafat, S2-nya manajemen. Wah, jauh juga ya. Jauh kan. Cuman karena di kerjaannya dia sekarang itu tuh dia mau lebih membutuhkan manajemennya daripada filsafatnya kayak gitu. Jadi akhirnya dia diluruskan sama LPDP. Gitu sih. Oh gitu. Kalau tema atau judul skripsi S1 berpengaruh nggak ya? Itu tergantung nanti teman-teman mengemas apa namanya rencana studi sama proposal studinya kayak gimana. Kalau teman-teman bawa judul skripsi padahal di S2 teman-teman itu nggak ada sangkut pautnya sama judul skripsi itu akan sangat apa namanya mempengaruhi sekali nilainya nanti kayak gitu kan. Tapi kalau misal S2-nya kan teman-teman kan udah ambil beda S2-nya dari S1. Berarti teman-teman nggak usah pakai ini, nggak usah bawa-bawa judul deskripsi atau fokus tema atau judul deskripsi pas S1 itu kayak gitu. Itu saran saya sih. Cuman nanti tergantung sama case-nya, maksudnya tergantung sama kondisi teman-teman juga. Oke. Cukup Mbak jawabannya? Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Mbak Egi. Masih ada Iya, lagi nih? Mbak Egi. Ada. Ternyata masih banyak ya. Oke. 2 pertanyaan lagi. Dari Mbak Hoironi Devi Maulana. Gimana? Itu Mas Hoironi Devi Maulana. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Mas. Mas Hoironi Devi Maulana. Oke. Kak Tiwi mau tanya, seberapa penting sih track record kita selama kuliah S1? Misal udah lulus S1 beberapa tahun dan mengumpulkan portofolio selepas S1, apakah bisa digunakan untuk LPDP? Bisa banget. Kemarin waktu saya PK, itu di kelompok saya ada ibu-ibu udah punya suami, udah punya anak, anaknya 3, anaknya 2, anaknya udah gede-gede kayak gitu. Apa namanya mereka udah bekerja kayak gitu kan. Jadi mereka portofolionya ketika mereka udah lulus S1, ketika mereka kerja kayak gitu. Jadi nanti memang yang bakal dinilai adalah seberapa kontinu keilmuan dia terhadap bidang yang dia tekuni kayak gitu. Kalau saya memandangnya sih seperti itu. Jadi kan kalau yang S2 itu kan maksimal 40 tahun ya kalau nggak salah. Apa 35 tahun ya saya lupa.
Ya, itu banyak banget yang teman-teman udah bekerja beberapa tahun dan baru daftar LPDP, keterima LPDP, lalu lanjut kuliah untuk S2-nya kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman udah lulus, terus habis itu nyiapin buat LPDP, nggak salah kok. Nggak salah, nggak ada yang salah. Itu malah semangat yang sangat luar biasa. Gitu. Oke, sudah jawabannya? Cukup Iya. ya? Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, insya Allah. Dari Mbak Ashanti Dayani. Assalamualaikum kakak, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu kakak kuliah S2 itu by coursework atau by research? Dan menurut kakak tahapan seleksi LPDP apa yang paling sulit? Saya ambil coursework. Soalnya karena kan kemarin mau belajar tentang STEM ya, dan STEM yang banyak bahas tentang STEM itu ada di kuliahnya, ada di mata kuliahnya. Jadi ambilnya yang coursework gitu. Kalau yang paling sulit, kayaknya setiap tahapan itu punya tantangannya Tingkat sendiri-sendiri sih. kesulitan. Oh ya. Yang paling menguras tenaga, pikiran mungkin Mbak? Wawancara. Wawancara. Oke, iya sih biasanya secara face to face udah empat mata tuh, iya kita nggak bisa mendesain sebagaimanapun kalau udah nervous banget tuh, gitu ya Mbak? Itu tidak penting satu sih sebenarnya. Jam terbang kita ngobrol sama orang gitu ya Mbak? Oke, Masya Allah. Ya, tadi udah banyak banget ya pertanyaan yang diajukan, kemudian sudah dijawab oleh Mbak Tiwi. Oke, waktu menunjukkan pukul 24.01. Masih ada waktu. Mungkin aku deh Kak, mau tanya boleh nggak? Masih ada nggak sih teman-teman? Sudah ya? Cukup ya? Ini dikit lagi nanti kita akan tutup gitu. Kalau untuk LPDP itu sendiri, beasiswa LPDP itu kuota luar negeri sama dalam negeri itu ada batasannya. Maksudnya seberapa sulitnya sih? Maksudnya kan pasti persaingannya itu LPDP tuh banyak ya? Iya. Cuman LPDP itu menilai kita sesuai sama kriteria. Meskipun mereka punya kuota. Cuman kalau misal ada banyak orang di luar kuota itu yang layak diterima, maka mereka akan tetap menerima. Kalau nggak salah gitu sih. Soalnya kemarin pengalaman waktu seleksi keberapa gitu. Waktu bukaan LPDP sebelum aku, itu kan waktu SBK ke wawancara, misal ambil contoh ya, kuotanya ada 200.000 gitu kan. Nah, orang-orang yang lolos ke wawancara itu ada 200.000. Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak semua dari 200.000. Jadi, Mohon maaf Mbak, suaranya tadi sempat ini ya? Nyala mati, iya nggak sih? Cek coba. Cek. Nah, ya. Nah, itu baru kedengeran. Jadi kemarin kan ada pernah waktu SBK ke wawancara, itu tuh taruhlah waktu tahun itu kuota penerima bidik misi adalah 200.000 orang kayak gitu kan. Nah, waktu SBK ke wawancara itu ada 200.000 orang yang keterima. Ada 200.000 orang yang masuk wawancara. Cuman setelah selesai wawancara, ternyata yang diterima itu nggak sampai 200.000, katanya tuh kayak 100, setengahnya dari itu kayak gitu kan. Karena LPDP yang LPDP nilai itu kriteria penerimanya, bukan kuotanya, bukan LPDP harus memenuhi kuotanya kayak gitu. Cuman berkualitas nggak awardingnya kayak gitu. Ini main di kualitas ya Mbak ya, kualitas seseorang, Masya Allah. Oke, ya. Mungkin
ada titipan pertanyaan lagi nih Mbak, satu lagi. Iya. Kalau motivasi, enggak. Ini yang ini aja deh. Karena ini banyak Mbak titipan pertanyaan yang ke saya juga. Jadi mungkin nanti behind layar aja ya kita ininya. Boleh. Misal teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, masih pengen konsultasi atau pengen ngobrol-ngobrol, nanti boleh boleh ke saya dulu, nanti baru saya sampaikan ke Mbak Tiwi mungkin ya. Atau nanti boleh kita bahas di grup. Nanti ada. Boleh banget. Oke. Ini biaya apa aja sih Mbak yang ditanggung sama LPDP itu? Maksudnya kenapa sampai orang-orang tuh antusias banget gitu untuk dapat LPDP gitu. Ya. Oke, saya jelasin beasiswa biayanya, tapi tidak menjelaskan nominalnya ya. Oh iya, siap. Secret ya Mbak ya. Karena mengetahui nominal sebelum Anda menjadi awardee itu adalah sebuah iya benar-benar paham. Oke, yang pertama biaya kuliah. Biaya kuliah itu tercover sama LPDP. Terus ada biaya bulanan atau living allowance. Itu nanti ditanggung sama LPDP, dan kalau di Indonesia jumlahnya lumayan untuk bisa memenuhi kehidupan Anda selama 1 bulan kayak gitu kan. Terus ada lagi nanti biaya keberangkatan sama kedatangan. Misal teman-teman studi di kota yang berbeda, maka nanti akan dibiayai untuk berangkat dan pulang. Tapi cuma 1 kali ya. 1 kali berangkat di awal kuliah, sama 1 kali pulang ketika selesai kuliah kayak gitu. Terus ada yang namanya uang buku. Tiap tahun dikasih uang buku. Jadi uang buku itu per tahun. Terus ada lagi yang namanya asuransi kesehatan kalau nggak salah. Kalau di luar negeri ada yang asuransi kesehatan. Terus udah sih itu 1, 2, 3. Iya. Sama ini konferensi. Gitu. Tahu saya seperti itu. Oke, Masya Allah. Gimana Mbak? Ada lagi? Ya, udah. Oh, udah. Oke. Itu ya tadi teman-teman, kenapa tadi LPDP itu sangat menjanjikan sekali ya. Makanya antusias orang-orang, peminatnya tuh harus benar-benar berkompetisi dalam memperbaiki kualitas sebaik-baiknya. Ya Mbak ya? Iya. Hebat banget, Masya Allah. Semoga kita ini bisa bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi Mbak Tiwi sampaikan. Barangkali nanti akan jadi jalan kesuksesan juga buat kita ini. Mungkin ada salah 1, 2, atau ratusan, enggak nyampe ratusan, ini puluhan ya. Semuanya. Iya, semuanya insya Allah, semuanya. Semoga dapat menemukan jalan kesuksesan yang terbaik. Gitu. Oke, kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Acara selanjutnya, ini mungkin kita, ya tadi kan seputar tips, trik, dan lain sebagainya, mulai dari bagaimana sih kita harus mengenali kemampuan diri kita dulu, kemudian apa aja yang harus kita persiapkan, itu tadi sudah disampaikan secara detail di PPT milik Mbak Tiwi, kemudian disampaikan juga dengan sesuai pengalaman gitu kan, luar biasa gitu. Kemudian proposal, rencana studi, langkah-langkah konkret, masa depan kita tuh harus harus jelas di depan gitu. Kemudian tadi ada tes SBK juga, wawancara tadi tiga wawancara ya Mbak? Iya. Psikolog, akademisi, praktisi, wow. Itu langsung dihadapkan 3 orang itu Mbak? Iya, langsung dihadapkan 3 orang. Kayak di sidang ya? Masya Allah. Oke. Ini kebetulan Mbak Tiwi juga ini ya, qadarullah sudah bersuami, kemudian suaminya juga LPDP juga ya Mbak? Iya. Berarti sama-sama di ini, Queensland University? Enggak, suami saya kan di dalam negeri. Jadi yang di dalam negeri. Oh, Masya Allah. Lagi studi di Terus, UNY. Kira-kira gimana tuh Mbak ke depannya? Ini juga mantep nih, jadi istri.
Oh iya, amin, amin, amin. Amin, oke, oke. Mungkin itu ya, jadi kenapa alasan yang disampaikan, motivasi terbesar dari Mbak Tiwi tadi yang sudah disampaikan di akhir slide, jangan menjadi muslim atau muslimah yang biasa-biasa aja. Mari kita belajar melakukan hal yang luar biasa, karena itu akan menjadi bekal kita kelak di surganya. Betul ya, Mbak ya? Ya, benar Oke. sekali. Saya ingin, closing statement kalau dari saya, itu sesuai dengan broadcast yang ada di pamflet ya, itu dari kutipan dari kata-kata Al-Ghazali bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Jadi kita semua ini sedang berjihad, Masya Allah. Semoga Allah ridhoi. Mungkin dari Mbak Tiwi ada closing statement dulu, Mbak? Sudah tadi di Udah ya? di akhir ini dari Oke, Mbak. closing statement. Oke, memang betul ya, experience is the best teacher. Jadi apa ya? Kita punya banyak ilmu, tapi kalau memang belum berpengalaman itu rasanya pasti belum belum sempurna. Betul nggak, Mbak? Benar banget. Nah, iya, Jadi betul. kita tahu tahu teorinya, cuman turun ke jalannya belum pernah kayak gitu kan. Jadi Nah, kayak iya, masih kagok gitu. iya, betul, betul. Ya, jadi itu tadi pengalaman itu penting banget bagi teman-teman yang mungkin apa namanya masih semester bawah atau mungkin yang sudah lulus atau yang sedang skripsian ya seperti saya nih. Semoga masih bisa tetap apa ya merencanakan masa depan dengan baik gitu ya. Karena memang segalanya perlu dipersiapkan ya. Bukan cuma masa depan, bahkan kematian pun yang sudah pasti itu perlu persiapan juga gitu. Gitu. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 9 kurang 9 menit ya. Uh, untuk mengakhiri forum kita pada malam hari ini, kita akan ada sesi foto bersama mungkin ya. Bagaimana operator? Siap? Boleh teman-teman cendekiawan peserta MSF Talk, boleh menyalakan videonya terlebih dahulu mungkin. Kita foto bareng sebentar. Untuk dokumentasi, cek. Teman-teman masih on? Masih standby? Masih standby nih. Iya, Aduh, maaf tadi iya nggak keluar apa-apa, bentar. Mbak. Silakan dinyalakan kameranya. Kali aja ini langkah pertama kita ini ya. Suatu saat nanti kita tunjukin lagi foto ini, barangkali teman-teman udah pada dapat beasiswa LPDP semua nih. Oh, masih ada yang perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa dinyalakan kameranya, dinyalakan ya. Yang belum pakai jilbab dulu Iya. baru cari. Aduh. Sudah? Belum pada muncul semua ya? Jangan-jangan ini ditinggal loh. Iya bener. Biasanya kayak gitu sih. Karena di rumah bisa didengerin nyambi-nyambi macam-macam. Sudah? Atau ya boleh deh fotonya apa namanya? Profil akunnya juga. Nggak apa-apa sih. Yaudah, siap-siap aja ya. Yuk, kakak operator bisa dimulai. 1, 2. Udah belum nih, Kak? Kakak operator. Satu kali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Ini pengalaman apa namanya? Oke, sudah kakak operatornya sudah.
pengalaman foto bersama secara virtual. Oke, cukup sekian mungkin ya teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, terutama kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang spektakuler pada malam hari ini, Mbak Tiwi. Terima kasih ya Mbak, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan bisa kita ikuti langkah suksesnya. Amin. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Ini ya, pesannya jangan left group dulu. Nanti insya Allah akan ada pengumuman-pengumuman yang akan berlanjut, gitu mungkin ya. Semoga nggak kapok nih ikutan MSF Talk. Jangan dong, jangan kapok ya. Ya, mungkin itu saja. Saya selaku moderator Difol Husna, mohon pamit undur diri. Mohon maaf sekali bila masih banyak sekali kesalahan dalam berkata-kata, kata-kata yang kurang berkenan, tindakan yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri forum ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita tutup dengan bacaan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.